Teman-teman, di depan saya ini ada sebuah display yang menampilkan nilai suhu temperatur, di mana untuk display ini untuk sensornya menggunakan DS18B20. Selamat datang di channel Andylet. Dan minggu lalu kita sudah membuat sebuah modul kontrol yang ditampilkan di modul panel P10, yaitu modul stopwatch. Di mana modul stopwatch ini dikontrol menggunakan sebuah tombol. Jadi buat teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton linknya pada pojok sebelah kanan. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya ada permintaan dari customer, yaitu membuat sebuah kontrol temperatur di mana displaynya masih menggunakan modul panel P10 yang ukurannya sama 16 x 64 pixel. Jadi dua buah modul panel P10, teman-teman. Modul kontrol temperatur ini ada beberapa nilai yang nanti akan memberikan sebuah warning atau tanda bahwa si temperatur itu sudah mencapai nilainya. Jadi untuk warningnya teman-teman bisa gunakan seperti buzzer, seperti lampu rotari, atau sirene, ataupun yang ini ya, yang bisa menandakan suara. Dan untuk sensornya sendiri kita menggunakan sensor waterproof, dimana sensor ini cukup akurat untuk outdoor. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya dan bahannya apa aja yang harus kalian perlukan, jadi teman-teman ikutin terus videonya di sini. Jadi teman-teman, sebelum kita merakitnya atau sebelum kita membuatnya, di depan saya ini ada sebuah PCB yang sudah saya cetak. Untuk desainnya di sini saya menggunakan software PCB Wizard. Buat kalian yang awam seperti saya bisa mencoba langsung dan download PCB Wizard. Untuk PCB Wizard ini di-download secara gratis. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa komponen yang harus kalian pasang nantinya untuk menampilkan si temperatur ke modul panel P10. Untuk yang pertama ini adalah port hub. Ini memiliki 16 pin, kalian siapkan namanya header. Dan untuk kapasitor atau elko-nya kalian menggunakan 1000 UF. Dan biar gampang untuk melepas dan mencabut kabelnya, untuk inputnya kalian harus menyiapkan namanya blok DC. Dan untuk kristalnya kita menggunakan 16 MHz. Dan untuk IC-nya sendiri teman-teman menggunakan Atmega 328 yang sudah terprogram, dan usahakan kalian menggunakan sebuah soketnya. Dan untuk jumlah soketnya ini adalah 28 pin. Dan untuk menghubungkan sensornya kalian harus menggunakan resistor 10 kilo di sini. Dan untuk sensornya di sini kalian bisa baca ini adalah sensor pin sensor, ada 3 pin ya teman-teman. Dan selanjutnya kita tidak menggunakan RTC dan kita tidak menggunakan Bluetooth HC05 ataupun 06, dan melainkan kita menggunakan namanya transistor BD139. Selanjutnya yaitu kalian siapkan dioda IN4007. Dan untuk saklar otomatisnya di sini saya menggunakan relay 5 volt dan untuk kakinya adalah 5 kaki. Dan di sini saya kasih blok DC agar gampang untuk melepas dan memasang kabel. Di sini saya menggunakan 3 buah pin. Di sini ada NC, COM, dan NO. Jadi ini nanti buat pemutus dan penyambung pada sirinenya. Dan untuk sensornya sendiri adalah seperti ini teman-teman. Jadi sensor ini waterproof ya. Jadi bisa kalian masukkan ke dalam air, bisa mengukur temperatur suhu pada air. Dan di sini ada 3 buah kabel ya teman-teman. Untuk yang warna merah ini adalah ke VCC. Dan untuk warna hitam ini ke ground atau ke min, dan untuk warna kuning ini nantinya ke input atau ke datanya. Jadi teman-teman, untuk serinya ini adalah DS18B20, dimana untuk sensor ini cukup akurat untuk mengukur suatu temperatur. Jadi untuk teman-teman sebelum kita memulai perakitan atau pemasangan komponen pada PCB, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti channel Andylet,
Silakan teman-teman klik subscribe di bawah ini dan jangan lupa teman-teman nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memasang komponen pada PCB-nya. Jadi teman-teman di sini sudah saya solder ya untuk komponen-komponennya, dan untuk IC-nya sudah saya program. Untuk programnya di sini saya menggunakan software Arduino. Buat kalian yang belum mendownloadnya silahkan download untuk software Arduino-nya. Untuk linknya saya sertakan di dalam deskripsi. Oke teman-teman, untuk sensornya juga sudah saya pasang ya. Untuk resistornya di sini saya memiliki 1 kilo karena untuk 10 kilonya kita habis, jadi tidak masalah. River relay-nya sudah saya pasang di sini. Untuk river relay untuk rangkaiannya seperti ini ya teman-teman, kalian bisa buat. Dan untuk bagian modul panel P10 ke IC juga untuk wiringnya sudah saya buat seperti ini. Kalian bisa desain sedemikian rupa. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan coba mengetesnya, atau kita coba akan menampilkan ke dalam modul panel P10. Jadi teman-teman, untuk penanda warningnya di sini saya menggunakan sebuah lampu rotari. Ini warnanya merah kalau nggak salah. Belum saya buka. Ini namanya warning lighting. Jadi lampu ini memberi tanda bahwa si temperatur nanti udah mencapai targetnya ya, udah mencapai nilai targetnya. Untuk voltasenya di sini bisa menggunakan adaptor 12 ataupun 24. Jadi untuk kalian yang tidak mempunyai adaptor 12 atau 24, kalian bisa langsung colok listrik yaitu 220 seperti listrik biasa ya teman-teman. Langsung colok aja ke 220. Jadi teman-teman, di depan saya ini ada sebuah display yang menampilkan nilai suhu temperatur, dimana untuk display ini untuk sensornya menggunakan DS18B20. Dan untuk fiturnya kemarin customer Andylet minta ya, jadi untuk 42 untuk temperaturnya, maka si alarmnya atau lampu rotarnya dia akan menyala, dan untuk displaynya ini akan berkedip atau ngebling ya teman-teman. Ini untuk yang satu panel ini agak error, makanya dia bocor ya, jadi nggak rata. Ini tampilannya 30 derajat, 50 derajat ya, 30,56 derajat Celcius. Dan untuk kontrolnya sendiri seperti ini ya. Lampu rotarinya juga sudah kita pasang. Kita mau coba untuk sensornya ini kita akan panasin apakah si displaynya ini nanti ada pergerakan. Oke teman-teman, kita coba dulu. Kita langsung tempel aja solder untuk sensornya ini. Ini sensor waterproof ya, jadi dimasukin air juga tidak masalah. Teman-teman, kita tes dulu untuk sensornya, kita genggam ya. Karena untuk suhu tangan ini dia agak lumayan hangat. Untuk suhunya naik ya teman-teman. Yang tadinya 30 dia naik 32 derajat. 32,50 derajat Celcius. Kita langsung aja untuk tes uji coba apakah si relaynya ini berfungsi dengan baik. Ya teman-teman, untuk soldernya kita sudah panasin. Kita langsung aja tempel pada bagian sensornya. Jadi untuk customer kita ini diminta pada nilai 42. Untuk rotarnya ini ya aktif ya. Ini udah mencapai 53,80 derajat. Si rotari masih berputar atau masih aktif. Ini kita akan masukkan ke dalam air dingin untuk mempercepat suhunya turun ya teman-teman. Kita tes dulu. Untuk displaynya masih menyala ya. Ini kita coba pakai air biar untuk suhunya itu turun. Jadi pas di bawah 40 derajat untuk rotarinya dia mati ya teman-teman. Jadi atau tidak aktif. Dan karena untuk suhunya dia turun dari 42 derajat Celcius. Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang ada pertanyaan mengenai pembuatan project Arduino atau lainnya, kalian bisa langsung komen pada kolom komentar di bawah ini ya teman-teman.
Barangkali teman-teman ada ide kreatif, kalian bisa langsung tulis saja pada kolom komentar. Jadi teman-teman ikutin terus video Endile dan nantikan video-video kita selanjutnya.